is not the normal. The average is only normally abnormal. Rata-rata bukanlah normal. Rata-rata itu hanya normalnya abnormal. Saya mengutip satu cerita, satu tulisan dalam bahasa Inggris. Memang itu bukan buku Kristen, saudara. Tetapi menggelitik untuk saya baca. Bagaimana dia memandang Yesus, bagaimana dia memandang tokoh-tokoh religi dunia. Dikisahkan dalam tulisan itu seorang dosen psikiatri dari salah satu universitas yang mengampu mata kuliah psikopatologi mendapat satu pertanyaan dari muridnya. Pertanyaan itu berbunyi begini, "Dokter, you have told us about the abnormal person and his behavior. But what about the normal person?" Dokter, Anda sudah memberitahukan kepada kami tentang pribadi yang abnormal dan kebiasaannya. Bagaimana dengan pribadi yang normal? Pertanyaan ini sederhana tapi membuat dokter psikiatri tadi bingung dan agak kaget. Bingung dan agak kaget, saudaraku sekalian. You have told us about the abnormal person and his behavior. But what about the normal person? Lalu dokter psikiatri ini menjawab dengan jujur dan mengejutkan. In my whole life, I have never come across a normal person. But if we find him, we will cure him. Di dalam sepanjang hidupku saya belum pernah menemukan pribadi yang normal. Tetapi jika kita menemukan dia, kita akan menyembuhkan dia. In my whole life, I have never come across a normal person, but if we find him, we will cure him. Ini dokter psikiatri yang tidak bercanda. Dari pernyataan ini membuktikan lebih banyak orang tak normal daripada orang normal. Sehingga orang yang average, yang rata-rata abnormal itu dianggap normal. Dan dunia makin membuat orang menjadi tidak normal. Dan yang tidak normal, yang average itu, semakin dianggap normal. Saudaraku sekalian, kejatuhan manusia membuat manusia kehilangan pengetahuan mengenai Allah penciptanya. Manusia yang telah jatuh dalam dosa juga kehilangan pengetahuan tentang dirinya. Who am I? Manusia tidak memahami yang normal menurut Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan Yesus, Allah Anak, diutus Bapa di surga untuk menyelamatkan kita. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada original design. Mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Kembali kepada yang normal. Keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada yang normal. Seseorang, saudaraku sekalian,
tidak akan dapat menerima keselamatan kalau tidak memahami bahwa dirinya sakit. Seseorang tidak akan pernah memahami keselamatan dengan benar, tidak akan pernah menerima keselamatan dengan benar, kalau ia tidak memahami bahwa dirinya sakit. Kelihatannya pernyataan ini, saudaraku sekalian, hiperbola. Tetapi ini satu kebenaran. Tidak mungkin saudara bisa menerima keselamatan dalam Yesus Kristus secara utuh, secara lengkap, secara benar, secara proporsional, kalau saudara tidak merasa diri saudara sakit. Di sini kita mengerti mengapa di Injil Matius pasal 9 ayat 12 Tuhan Yesus menyatakan ini. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nanti kita akan melihat kasus orang-orang Yahudi yang tidak bisa menerima keselamatan dalam Yesus Kristus karena mereka merasa dirinya telah menjadi orang beragama yang benar. Pikirannya disesatkan, disimpangkan ke situ. Tetapi orang-orang modern tidak merasa diri sakit karena belum mencapai idealisme hidup. Jadi kalau orang-orang Yahudi tidak merasa diri sakit sebab merasa bahwa mereka orang-orang beragama yang baik, tetapi orang-orang modern banyak yang tidak merasa sakit karena belum mencapai standar kehidupan. Belum mencapai standar hidup. Ya. Dan orang-orang yang hidup di negara yang maju, yang hidupnya sudah nyaman, mereka hanyut dengan kehidupan yang mereka miliki, mereka nikmati. Ya. Kasihan, mereka naik mobil padahal mobil yang akan mereka tumpangi terakhir itu pasti ambulan. Mereka beli baju yang bagus, mereka tidak memikirkan bahwa baju yang paling akhir dia pakai adalah kain kafan. Kalau tidak kain kafan, ya baju jas yang akan hancur. Betul nggak? Oke. Jadi kalau mereka hari ini punya rumah, mereka lupa bahwa rumah terakhir yang akan mereka diami itu kuburan. Tragis hidup ini. Wajah cantik saudara itu, ya, hari ini itu wajah terakhir yang saudara akan kenakan itu tengkorak. Saudara kalau tidak realistis berpikir begini, Anda nggak akan jadi orang Kristen yang baik. Itu pasti. Itu pasti. Saya mengatakan kepada jemaat, ya, betapa pedihnya kalau kita ditinggal pasangan hidup kita. Yang selama bertahun-tahun hidup bersama itu pasti kepedihannya dalam. Tapi bukan hanya pasangan hidup, kita pasti akan ditinggalkan oleh segala sesuatu yang kita miliki, atau kita akan melepaskan semua yang kita miliki. Supaya nggak tragis, gimana? Nyicil nangisnya. Menghayati bahwa semua harus dilepaskan. Ya. Sebagaimana aku datang sendiri, aku pulang sendiri. Dihayati. Itu mengangsurnya begitu. Tiada yang dapat ku genggam. Semuanya akan ku lepaskan. Itu mengangsurnya. Dan itu harus menghayati. Anda lihat rumah itu. Ini pasti satu tempat yang nyaman untuk dihuni. Ya. Kalau itu jalan licin atau itu sungai ya, jalan ya rasanya ya. Itu rumah itu. Nah, yang ideal adalah punya rumah di satu suasana yang bagus seperti itu ya. Mereka bisa berteduh dari curahan hujan ya. Bisa melihat pelangi yang indah. Keluar rumah sudah jalan aspal, pergi ke mall atau restoran ya dengan pakai jas, dasi, makan malam ya. Kira-kira
Begitu, saudaraku sekalian. Oke. Ya. Itu idealnya hidup. Dan banyak orang-orang modern, saudaraku, banyak orang-orang modern tidak menyadari sakit atau keabnormalan dirinya oleh sebab cita-cita target hidup yang belum dia capai. Kalau orang Yahudi kasusnya karena mereka merasa orang beragama yang baik. Dan itu penyebab kegagalan orang-orang Yahudi. Sedangkan kegagalan orang-orang modern seperti yang dikatakan dalam surat Korintus, ilah zaman ini. Ilah zaman ini. Yaitu materialistis. Nah, saya tidak tahu saudara bisa memahami nggak maksud saya ini. Kita mau tinggal di apartemen, di rumah, di town city yang bagus gitu. Lalu kita bisa menikmati semua fasilitasnya. Kurang dari itu kita abnormal. Kita mau jadi normal. Normal dengan parameter ukuran materi. Seseorang tidak bisa menerima keselamatan kalau tidak memahami dirinya adalah orang sakit. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Orang-orang Yahudi ini merasa baik-baik. Merasa tidak memiliki kekurangan. Paralel dengan hal ini, penyesatan hari ini orang tidak diajar untuk mengenal bagaimana manusia itu seharusnya. Bagaimana manusia itu seharusnya. Alkitab harus dibedah. Kebenaran-kebenaran harus diurai. Sehingga orang bisa mengerti atau memahami bagaimana manusia seharusnya. Kalau orang tidak mengerti bagaimana manusia seharusnya, ia tidak akan merasa ada penyakit dalam dirinya. Tidak pernah merasa sakit. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Orang yang miskin di hadapan Allah bukan miskin harta. Petokoe to pneumati. Orang-orang yang merasa nothing. Orang yang merasa tidak punya apa-apa. Tidak punya kesanggupan sama sekali. Dengan kalimat lain, orang yang petokoe to pneumati. Orang yang miskin dalam roh. Teks aslinya petokoe to pneumati, yang terjemahan harafiahnya miskin dalam roh. Dalam terjemahan salah satu teks bahasa Inggris, spiritually poor. Atau poor in spirit. Miskin dalam roh. Saudaraku sekalian, iblis berusaha menutup mata pengertian manusia untuk tidak mengenal keadaan dirinya. Saya ulangi, kalau orang Yahudi dibutakan oleh hidup keberagamaannya, tetapi manusia modern hari ini disesatkan oleh segala keinginannya, keinginan mata. Sehingga fokus hidupnya tidak tertuju kepada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di Filipi pasal 2 ayat 12. Saudara, saya ajak melihat lagi ayat tersebut. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa itu? Ayat yang kelima, 6, 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh
pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Manusia yang sehat, manusia yang normal, manusia yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa, itu Tuhan Yesuslah modelnya. Tuhan Yesuslah prototipenya. Nah, kita harus belajar model manusia ini, prototipe manusia ini, saudara. Nah, kalau kita tidak pernah tahu model prototipe manusia yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan, kita tidak pernah merasa sakit. Fokus akan terarah kepada banyak hal. Sampai hari ini saya kira banyak jemaat yang tidak pernah meratapi atau menangisi dirinya. Kalau perjamuan kudus menangisi Tuhan Yesus, Tuhan yang mati di kayu salib, Tuhan mau berkata, tangisi dirimu sendiri. Aku seperti ini karena kamu. Kalau misalnya anak melihat mama jual pisang goreng dan beberapa jenis makanan, udah ditaruh di atas kepala, masih pegang lagi, lalu anaknya nangis. Jangan tangisi aku, kata mama, tangisi dirimu. Mama buat ini untuk kamu, maka kamu belajar yang rajin. Aku lakukan ini supaya kamu bisa sekolah, supaya kamu tidak seperti mama, supaya kamu berhasil, sukses. Kita tidak perlu masuk neraka dan tidak bisa masuk neraka lagi kalau Tuhan menebus kita. Kita tidak perlu disalib, memikul kutuk. Tuhan yang memikul kutuk bagi kita. Dan kalau Tuhan telah memikul kutuk bagi kita, ya, Alkitab mengatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum. Belajarlah yang rajin, belajarlah yang giat. Capailah tingkat atau level kekristenan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ini harus betul-betul kita mengerti dan kita resapi. Oleh sebab itu pelayanan belumlah berhasil kalau jemaat yang dilayani masih serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua. Apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia. Berubahlah oleh metamorfose, pembaharuan pikiranmu. Saudara, hidup manusia digerakkan oleh gairah. Hidup manusia digerakkan oleh spirit. Dan bahan bakar spirit itu adalah keinginan, hasrat. Yang dibahasakan Tuhan Yesus dengan kata hati, kardia, lebab dalam bahasa Ibrani. Bagaimana supaya kita punya gairah yang benar dalam hidup ini? Pikiran dibaharui. Kalau pikiran dibaharui, kalau pikiran positif, maka hatinya juga positif. Kehendaknya pun juga positif. Pembaharuan pikiran yang akan membuat arah hidup kita berubah. Sehingga kita berbeda dengan dunia. Tidak serupa dengan dunia. Filosofi hidup kita, obsesi hidup kita, cita-cita kita, kerinduan kita, keinginan kita harus berubah. Jadi kalau sekarang kita jujur melihat diri kita, tidak berbeda dengan lingkungan kita, kita harus sadar kita sakit. Kita perlu belajar firman yang murni, menggali kebenaran firman yang murni, dan giat terus memburu kebenaran itu. Dan memiliki jam atau meditasi yang memadai setiap hari. Saudaraku sekalian. Dan itu akan merubah hidup kita. Akan memperbaharui hidup kita. Dunia mengarahkan saudara kepada kehidupan yang ideal, yang normal. Yang normal itu punya rumah. Kalau belum punya rumah, itu belum ideal. Kalau orang kota masih naik motor, belum ideal. Idealnya mobil. Nanti kalau dia di tengah-tengah orang yang naik mobil sedan, kelas di atas 1 miliar, Anda belum normal. Kalau mau, karena mobil Anda seharga 200 juta. Anda harus
berlari, memburu kendaraan yang harganya di atas 1 miliar. Kalau Anda bergaul lagi di tengah-tengah orang yang punya kapal pesiar, Anda juga merasa belum normal kalau belum punya kapal pesiar. Yang belum menikah rasa belum normal karena belum menikah. Di tengah-tengah orang yang pakai handphone harga 3 juta, handphone Anda harga 200.000, Anda pasti tidak normal dan Anda merasa tidak normal. Saudara mengerti maksud saya? Apa yang saya katakan fakta bukan? Fakta. Baru satu kali saudaraku sekalian, handphone terakhir yang saudara miliki cuma 1, doa. Dan Anda harus bisa berbicara dengan Tuhan yang diterima dalam kemuliaannya. Kalau tidak binasa. Kenapa enggak kita nabung sekarang? Karena kita pasti mati. Kita pasti ketemu Tuhan. Kalau saudara ketemu Tuhan sekarang, Tuhan tanya, kamu masih serupa dengan dunia ini enggak? Jawab saudara apa? Jadi pelayanan kita belum berhasil sebelum merubah pola berpikir atau gaya hidup. Dunia dengan teknologinya yang maju, ya, memberikan iklan-iklan, membuat saudara memiliki keinginan mata tanpa batas, konsumerisme tanpa batas, affluenza. Nah, kalau di gereja juga melegalisir itu, engkau jadi pemenang, engkau diberkati, engkau berkelimpahan. Saudara, di gereja juga dikunci jadi duniawi. Di gereja juga disesatkan, saudaraku. Hanya bedanya pakai Tuhan. Pakai Tuhan kalau di gereja. Mungkin ada yang berkata, Pak, kita nggak mau normal. Kenapa? Ya, biasa-biasa aja kali Pak, nggak usah sampai bagaimana amat. Nah, Anda nggak ngerti, jadi Kristen itu apa? Keselamatan itu apa? Ya Pak, saya tahu tapi kok rasanya nggak bisa berubah. Memang nggak bisa berubah cepat. Ini harus lewat satu tahap-tahap yang ketat. Tahap yang strict. Tahap yang ketat. Saudara harus tekun terus. Tekun terus. Ya. Tekad sesaat tidak bisa merubah keadaan menjadi permanen. Tekad sesaat. Nanti aku mau bertobat. Tapi belum tentu Anda punya tekad betul-betul untuk bertobat. Atau hari ini aku mau bertobat, aku mau berubah. Tekad itu bisa situasional. Tekad sesaat itu bisa situasional. Tapi harus tekad berkesinambungan. Aku memilih Tuhan. Tiap hari membaca firman. Tiap hari mendengarkan khotbah yang baik. Tiap hari membaca renungan. Tiap hari. Itu pikiran dibaharui. Pikiran dibaharui. Hati saudara diubah hasrat-hasratnya. Arahnya dirubah. Tidak bisa berat gitu. Kiblatnya tidak bisa dirubah berat cepat. Tapi tahap-tahap. Nah, iblis menipu orang dengan berkata, kamu kan tidak jahat. Kamu tidak bermaksud masuk neraka. Kamu tidak bermaksud masuk neraka. Kamu tidak berkehendak mengkhianati Tuhan. Tidak apa-apa. Kamu orang sebaik kamu masuk neraka. Ya, tidak. Tapi kita tidak memperbaharui pikiran. Kita hanya berharap ada tekad sesaat nanti yang merubah hidup saya. Tekad sesaat tidak bisa merubah permanen. Tapi tekad yang berkesinambungan. Tekad yang berkesinambungan, saudaraku. Menjadi manusia normal di mata Tuhan, itu harus ada ketekunan. Terus menerus. Sampai kemudian saudara menyadari saudara tidak sama dengan dunia sekitar. Dan itu saudara akan bisa rasakan pada waktu saudara ketemu teman lama. Pada waktu arisan dengan teman-teman lama. Reuni. Anda baru sadar, aku telah berubah. Reuni 3 tahun yang lalu saya masih nyambung dengan teman-teman saya. Reuni tahun ini aku tidak bisa nyambung lagi. Kok beda dunia saya? Kumpul dengan saudara-saudara yang bangga dengan apartemennya, yang bangga dengan perhiasannya. Anda sudah berbeda. Anda yang tidak punya rumah pribadi, kalau dulu rasa kurang, sekarang tidak merasa kurang, lengkap.
Gak ada yang amin yang ini pasti, karena masih belum berubah banyak. Anda belum berubah banyak. Jadi Anda jangan pikir saya nggak tahu, saudara nggak berani amin dengan tulus. Saya tahu. Saya rasanya bisa membaca spiritnya. Kenapa kita nggak bisa puas dengan apa yang kita miliki hari ini, saudara? Saudara nggak akan jadi miskin dan kekurangan, percayalah. Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang hidup dan maha kaya. Anda bekerja keras, Anda menjaga kesehatan dengan baik, Anda bisa dipercaya, Anda jujur, percayalah, itu bukan masalah sama sekali. Yang menjadi masalah kita adalah, aku belum menjadi manusia normal di mata Bapa di surga. Dan manusia normal itu, prototipe, model, contohnya adalah Tuhan Yesus. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, Ya. sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Iya, kita gambar Allah, setuju? Kalau mau lihat gambar Allah yang nampak siapa? Tuhan Yesus. Betul? Tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Saudara sekalian, ini bukan konyol. Ini bukan konyol. Pilihlah ini. Yaitu untuk menjadi manusia normal di mata Tuhan. Roma 14:17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oke, ulangi. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan hukum-hukum, karena hukum-hukum tidak bisa mewakili hati Tuhan. Kebenaran sesuai dengan hati Tuhan. Terus damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Suasana damai, maksud saya suasana hati yang tidak ditentukan oleh dunia sekitar, saudara. Mau rumah pribadi atau rumah kontrak, mau sudah menikah atau tidak, mau punya anak atau tidak, tidak masalah. Ya. Jadi kita itu ya sedang menuju kan titik akhir hidup kita ya masing-masing ya. Sekarang orang masih ketawain kita atau menertawakan khotbah ini ya. Itu lagi yang diomongin. Oke, kita jalan terus. Makin dekat nih, saya makin senyum, you makin melotot ya. Awasnya. Saya makin senyum, kita makin dekat nih. Kita buktikan yang benar nih. You makin menjerit. Nanti saya juga berubah, Pak. Tidak bisa. Kalau bisa berubah, nggak akan bisa berubah dengan benar. Harus jauh-jauh hari. Kalau saya bicara dengan saudara 1-2 jam, 3 jam, 4 jam, saya langsung tahu seberapa saudara betul-betul telah memiliki filosofi yang dirubah. Kayaknya nggak sampai berjam-jam kadang-kadang. Apalagi ya nggak selalu. Kadang-kadang ada orang pintar juga menyembunyikan keadaan dia yang sebenarnya. Tapi nggak bisa ditipu. Nggak bisa. Jadi ketika kita mulai bicara tentang Tuhan, tentang harta, nah itu baru kelihatan. Dia punya keberadaan batiniahnya. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, betul? Tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita kalau berbakti bersama, kita berkumpul, meeting together ini, kita fokusnya haruslah bagaimana kita mengerti kehendak Bapa lewat kebenaran-kebenaran firman. Bukan hukum-hukumnya saja, tapi kebenaran firman, ya. Dan kita menikmati sukacita kehadiran Tuhan. Sukacita dan sejahtera oleh Roh Kudus. Karena kebenaran firman Anda pahami, orang yang mengerti kebenaran firman, itu damai sejahteranya pasti menjadi benar juga.
Tidak mungkin orang yang tidak memahami kebenaran punya damai sejahtera. Tidak mungkin. Orang yang memahami kebenaranlah yang bisa memahami damai sejahtera Tuhan yang sesungguhnya. Fokusnya harus diarahkan bukan kepada dunia ini, saudara. Bukan kepada dunia ini. Kalaupun kita bekerja, kita berkarir, studi, dan lain sebagainya, itu karena kita memang harus mengoptimalkan semua potensi yang ada pada kita, mengoptimalkan tanpa batas, sebisa-bisanya, dan mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Artinya bisa berguna bagi sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Paling tidak kita bisa mandiri, tidak jadi beban bagi orang lain. Kita bisa membalas kebaikan orang tua, menolong keluarga besar kita, jadi berkat di masyarakat, ikut mendukung misi pekerjaan Tuhan. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, Anda belum mencari perkara yang di atas, Anda itu sakit. Kenapa aku masih sakit? Kenapa aku tidak merindukan kerajaan surga? Sakit. Dari hari ke hari itu yang boten-boten yang Anda persoalkan. Anda harus bekerja dengan baik, fokus ke bisnis, benar. Tetapi itu tidak akan melampaui kerinduan Anda bertemu Tuhan, kerinduan kerajaan surga, gairah untuk memenangkan jiwa, untuk memikul beban pekerjaan Tuhan. Tidak akan mengurangi itu. Bahkan mestinya segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata benar-benar untuk pekerjaan Tuhan. Semata-mata untuk pekerjaan Tuhan. Saya pulang malam, tadi kok pagi juga belum pulang. Dari situ sampai ketemu orang lagi. Waduh. Saya kadang-kadang berpikir aku cari apa ya hidup ini. Apa tidak bisa saya hindari keadaan ini. Tapi tidak bisa. Saya sudah dibawa dalam situasi seperti itu. Saya tanya, untuk apa saya lakukan semua ini? Apa untuk satu karir? Saya kira kalau saya sudah memahami kebenaran sedalam ini, saya sudah tidak memusingkan apakah karena ini saya dihormati orang, karena ini saya punya income lebih banyak. Saya bergumul terus setiap hari untuk tidak jadi matre, untuk puas dengan apa yang saya miliki. Tidak melihat orang punya mobil lebih mengkilat, atau orang punya perhiasan, atau model baju yang bagaimana. Toh aku juga bisa diberkati, orang bisa kirim baju. Saya punya baju-baju cukup bagus, dan bahkan sangat bagus. Udah gak saya pusing apa-apa. Saya terus juga bergumul, saudaraku. Nah, kalau kita sudah tidak merindukan Tuhan dan kerajaannya, kita kurang merindukan Tuhan dan kerajaannya, ada yang gak beres. You sakit, you. Gimana Pak keluar dari situ? Jangan berpikir begini, nanti saya akan cari Tuhan, nanti aku sungguh-sungguh. Tidak akan pernah bisa. Hari ini, rancang waktumu, besok pagi bangun doa. Aku mesti membaca renungan, aku mesti dengar khutbah lewat CD. Aku mau belajar, terus itu. Itu saja nanti saudara pertumbuhannya seperti tidak berasa, tidak kelihatan. Tahap-tahapnya sangat strict, sangat ketat. Tidak langsung break gitu. Tidak. Step by step. Kok aku masih duniawi ya? Kan gitu. Kalau ditanya, kalau saudara-saudara saya tanya nih ya, Anda masih duniawi? Pasti sebagian besar bilang amin. Ya kan? Enggak. Saudara masih duniawi? Begini, jawab ya atau tidak? Ya atau tidak? Jangan jawab amin. Saudara masih duniawi? Ya. Oke, udah berapa? 50% bilang ya. Yang 50 sudah rohani sekali ya. Nah, kalau Tuhan datang yang tadi merasa rohani justru gak selamat itu. Ya mungkin Anda gak menjawab karena memang gak perlu dijawab dengan kata-kata. Ya gak apa-apa. Tapi merasa, oh aku udah rohani. Hati-hati. Justru bisa-bisa Anda gak dikenal Tuhan. Kita harus menyadari kita ini belum sampai kepada standar yang Tuhan kehendaki. Lalu keluar dari keadaan itu apa yang Anda lakukan? Itu yang penting, bukan nanti. Pokoknya nanti. Aduh, nanti kalau Anda mati itu ngeri sekali deh. Bener-bener. Mulai sekarang. Berharga sekali waktu kita. Menit demi menit, detik demi detik. Betapa berharganya.
Ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, ini orang normal tuh begini nih. Tapi ini di mata manusia, average-nya nggak begini. Average-nya nggak begini. Saya ketemu kalimat itu menarik juga itu. Padahal dari buku tebal bahasa Inggris saya cuma kebat-kebit begitu. Pas jatuh di halaman itu saya baca. Loh, menarik juga ya. Ini dokter nih. Seorang dokter. Yuk, memberitahukan kepada kami, menjelaskan kepada kami tentang orang-orang yang abnormal dan kebiasaannya. Tapi bagaimana mengenai orang yang normal? Ya, in my whole life, di sepanjang hidup saya belum pernah menemukan orang normal. Kalau kita menemukan dia, kita sembuhkan dia. Coba. Lucu ya. Tapi dunia memang merubah orang yang mau jadi baik, jadi rusak. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Coba ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya karena kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama Kristus kan? Amin, saudara? Saudara mau serius ikut Tuhan Yesus enggak? Serius mau selamat enggak? Serius masuk kerajaan surga dimuliakan bersama Kristus? Ini yang mesti kita pelajari. Bukan cuma tepuk tangan buat Tuhan. Saya kita tepuk tangan 3 menit. Apa-apaan sih? Yang enggak yang boten-boten. Apa kalau sudah tepuk tangan 3 menit berarti menghormati Tuhan? Apa kalau sudah ikut upacara bendera berarti menghormati Sang Saka? Lihat tuh pahlawan menghormati Sang Saka merah putih. Dia korbankan seluruh hidupnya. Itu kan dulu Pak. Zaman orang Kristen dianiaya kayak Petrus, kayak Paulus sampai dipancung. Kalau kita kan enggak Pak. Jadi itu kan memang bagian dia begitu, bagian kita kagak. Enggak mungkin. Semua orang pasti punya salib, setuju? Di mana salibmu? Kalau tidak mengalami aniaya fisik, aniaya jiwa. Ketika Anda tidak serupa dengan dunia, jiwa saudara itu betul-betul menjerit. Ketika Anda itu tidak sama, menjerit. Aku beda. Menjerit. Ini kalau anak-anak muda ya, ceritanya lebih dalam. Karena teman-temannya makin belangsatan. Makin lebih banyak belangsatan. Lalu kalau anak-anak muda ini mau ikut cara kebenaran firman Tuhan, waduh, menjeritnya dalam. Cuman jarang yang berani menjerit. Nggak mau ikut teman-teman. Orang juga begitu Pak. Kita mah nggak maksud jahat, nggak mengkhianati mama papa. Oh kita bukan mau jadi orang jahat yang nyabu, yang dugem. Kita cuman ya gini aja. Itu di bawah standar. Itu masih average. Normalnya itu enggak begitu. Normalnya apa? Baca ayat yang kedua. Ini normalnya. Pikirkanlah perkara yang di atas, ya, bukan yang di bumi. Anda jangan protes saya loh. Kan kita masih muda Om. Apa itu ayat dikatakan, hai kamu anak muda, ini belum bagianmu. Ini yang untuk nini-nini, kakek-kakek, nenek-nenek, opa-opa, oma-oma, akong dan popo-popo. Tidak. Semua kita. Jadi kalau anak-anak muda ini bisa, kamu akan luar biasa. Utekmu masih gak kepacaran. Pikiran pasti gak jalan-jalan. Jalan-jalan boleh. Kalau udah bekerja, boleh pacaran. No job, no girlfriend. Ayo baca terus ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Amin dah. Saudara setuju dah? Anda mau dah? Ini jalan keselamatan. Jadi mati bagi dunia. Orang pengen punya ini, orang pengen punya itu. Anda tidak perlu. Asal makan pakaian cukup. Dan Anda pasti tidak hanya punya makan pakaian. Pasti segala fasilitas yang memadai untuk Anda bisa menjalankan roda hidup dan mengawal pekerjaan Tuhan. Hidup normal Kristen itu begitu. Saudara kalau mau marah, jangan marah sama saya. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Kok ini nggak pernah Pak dibacakan di dalam
khotbah-khotbah pada umumnya. Orang kok ambilnya perjanjian lama, berkat-berkat. Itulah pekerjaan setan yang merusak pikiran orang-orang Kristen yang benar. Kita kok disamakan dengan orang Israel yang masih pengen susu dan madu. Yang masih pikirannya kekanaan duniawi. Gimana sih? Kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Untuk siapa ini? Untuk siapa ini? Untuk siapa ini? Kita. Tapi manusia modern nggak bisa, Pak. Wah, capek dah. Nggak bisa gimana? Ini untuk semua kita. Kalau Pak Era sudah lakukan belum? Saya berjuang untuk melakukannya. Saya sedang berjuang terus untuk melakukannya. Soal nilai, Tuhan yang tahu. Dan saya sebenarnya nggak perlu ngomong begini. Cuman mungkin ada orang bertanya begitu. Saya nggak mau dia bertanya-tanya lalu sampai nggak dapat jawaban, dia tidak mau bertobat. Maka saya jawab. Saya berjuang untuk ini. Dan saya serius berjuang untuk ini. Teruskan. Ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dinormalkan baru dimuliakan. Dinormalkan baru dimuliakan. Saudara tidak saya sesatkan. Saudara tidak sesatkan. Saudara saya bawa kepada kebenaran sesuai dengan Injil ini. Nah, karena tidak tahu bagaimana yang normal, maka tak ada usaha untuk meraihnya. Potensi yang ada, waktu, tenaga, dan lain-lain diarahkan untuk hal yang tidak membuat seorang jadi normal. Kalau orang Yahudi tadi merasa sudah normal karena keberagamaan. Udah tidak merasa perlu meraih apa yang lebih dari apa yang telah mereka miliki. Sudah puas diri. Nah, kalau orang modern merasa belum normal karena belum mencapai hidup yang ideal. Tadi saya mengatakan tadi, saudara, saya ulangi lagi. Benar nggak sebagian besar masyarakat kita berpikir kalau belum punya rumah pribadi belum normal? Nah iya toh. Yang naik sepeda belum merasa normal, cuma naik sepeda di jalan Tamrin. Kecuali sepeda yang memang fun bike gitu ya. Wah, pagi-pagi seminggu itu naik sepeda. Kalau jam kantor, sepedanya butut lagi. Kalau di Jakarta dia pakai sepeda kayak begitu, sepeda bututnya kayak dulu itu, zaman saya masih SD itu tempat parkirnya nggak ada loh. Oke, itu contoh ekstrim yang saya nggak pakai terlalu lebay. Motor, naik motor. Sekarang kan orang naik motor. Orang naik motor karena macet, biar cepat bagus. Tapi ada orang yang naik motor karena terpaksa, nggak bisa beli mobil. Saya katakan tidak semua ya, tapi rata-rata orang merasa belum lengkap kalau belum punya fasilitas seperti yang orang lain miliki, yang orang lain punya. Nah, standar hidup kita ditentukan oleh lingkungan kita. Kita diperbudak gitu. Waktu tenaga kita arahkan ke sana terus supaya punya kenormalan di mata manusia. Padahal kita bekerja bukan karena kita mau mendapatkan satu level normal di mata manusia. Karena memang kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Entah nanti kita dapat handphone harga 300.000 atau yang 3 juta, enggak masalah. Yang penting bisa dipakai. Entah nanti kita naik motor atau naik mobil, ya puji Tuhan nanti apalah. Kayak orang bermain tanpa beban. Nah, kekristenan kita itu bukan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup. Kualitas apapun. Tapi usaha kembali kepada kualitas normal. Jadi jangan merasa begini. Saya menjadi Kristen ini, saya mau meningkatkan kualitas rohani saya. Sebenarnya kita ini sakit. Boro-boro meningkatkan kualitas. Normal juga belum. Jadi kita menuju normal. Orang Kristen yang mau normal. Orang Kristen yang haus dan lapar akan kebenaran. Matius pasal yang kelima lagi. Tadi ayat yang ke berapa? 3. Mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sekarang kita baca yang ke-6.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, kalau dalam satu keluarga, ya, dalam satu keluarga, anaknya 3 laki-laki, 1 perempuan, itu ya, tiga-tiganya nih, 3 laki 1 perempuan, ini perempuan paling kecil. Kakak-kakaknya ini nilainya rata-rata 8,5 9. Ini yang perempuan ini sekolah. Yang normal buat si anak ini 8,5 9, itu yang normal. Jadi wah, sekolah mesti giat, mesti tekun untuk mencapai nilai berapa tadi? 8,5 9. Saudara itu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya kau memiliki pikiran perasaan Kristus. Harus kerja keras. Inilah yang namanya lapar dan haus akan kebenaran. Artinya, selalu berusaha untuk mencapai apa yang melampaui diri kita hari ini. Untuk mencapai tingkat normal di mata Tuhan. Untuk ini, saudaraku sekalian, yang pertama, kita harus selalu berusaha menemukan kesalahan kita. Dan untuk menemukan kesalahan kita harus bercermin kepada kekudusan Tuhan, kerendahan hatinya, ketulusan hatinya. Kita harus bercermin di situ. Jangan membela diri, jangan menyalahkan orang lain. Ini penyakitnya banyak orang Kristen. Menyalahkan orang lain, membela diri. Kalau kita misalnya dalam satu situasi khusus, kita dipojokkan, kita disalahkan, kita diperlakukan tidak adil. Coba kita lihat kenapa kita diperlakukan seperti itu. Ini contoh sederhana saja. Ada banyak hal yang lebih besar dari ini. Ini contoh sederhana. Ini contoh sederhana. Banyak hal yang lebih ekstrim dari ini, saudaraku sekalian. Jadi temukan kesalahan demi kesalahan. Sampai hal-hal yang sederhana. Kita harus menemukan kesalahan kita. Berusaha melihat, menemukan standar yang Tuhan kehendaki. Lewat firman-Nya. Lewat meditasi. Yang ketiga bisa. Lewat peristiwa kehidupan. Kenapa aku mengalami ini? Yang keempat. Ini gak signifikan. Ketemu orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan benar. Yang bisa menjadi teladan kita. Aku belum seperti ibu itu. Aku belum seperti bapak itu. Bagaimana setan membuat saudara supaya gak mencontoh orang? Saudara, kalau ketemu orang baik, pasti dia belum sempurna. Setuju? Setan membuat Anda selalu mencari salahnya. Itu salah satu taktik iblis membuat Anda gak maju. Gak ada orang sempurna. Selalu cari salahnya. Dan kalau sedikit ada api gitu kesalahannya, kobarkan kesalahan itu. Itu bukan hanya mencelakai orang tersebut, tapi mencelakai diri saudara sendiri. Itu membuat Anda gak bisa berkembang tuh di situ. Saya ngomong ini Anda ngerti gak ya? Jangan sampai pura-pura gak ngerti ya. Itu baik. Pasti gak sempurna. Mestinya jadi contoh, Anda gak mencontoh apa pada dia. Karena mencari kesalahannya. Akhirnya tidak pernah ada orang baik di matamu. Dan ada orang-orang model seperti ini. Yang selalu dimatain semua orang salah. Memang gak ada orang sempurna, gak punya salah. Saudara, saya bicara ini bukan berdasarkan apa pada pengalaman hidup. Dan kalau saudara jujur lihat pengalaman hidup saudara, saudara pasti ketemu orang-orang seperti ini, betul? Orang yang suka ngegosip, orang suka ngomongin orang, pastikan ya, anak setan. Anak setan dia. Anak Tuhan tidak begitu. Dia itu gak akan maju. Orang salah pun juga ngomongin. You diam, you bercermin, aku gak mau salah seperti dia. Aku mesti tegur dia, aku mau selamatkan dia. Bukan diomongin. Tahu gak dia begini, tahu gak dia begitu. Waduh. Nanti di surga, you tanya Tuhan, bener gak ucapan Erastus itu? Anak setan dia. Anak setan. Asli anak setan. Dan Anda jangan jadi anak setan. Jangan suka ngomongin orang. Bercerminlah, lihat dirimu sendiri. Lihat hidupmu. Nih, sini. Kita harus bertumbuh, saudaraku, amin. Kita harus bertumbuh. Saya juga lihat banyak kesalahan orang-orang di sekitar saya.
Bukan saya mentolerir, ya belum sanggup jadi baik, ya udah, nggak apa-apa, ya udah. Sambil kita bina terus supaya berubah, supaya selamat, saudaraku. Kalau you dekat orang baik, semua orang juga bisa. Kalau you dekat orang bengkok jadi baik, itu benar. Kita mau jadi berkat. Nah, kalau ketemu orang salah, kita belajar dari salahnya, jangan buat hal yang sama. Amin. Kalau kita ketemu orang yang baik, tentu gak sempurna, belajarlah dari kebaikannya. Jadi kalau kita misalnya membaca Alkitab begini, saudaraku. Ini perhatikan ya. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Bagaimana prosesnya? Kalau orang benar-benar menemukan kebenaran, maka ia menemukan ketidakbenaran. Kebenaran itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, saudaraku. Tidak akan. Jadi kalau saudara dengar firman itu mesti begini. Dan saya lihat banyak saudara begitu. Ada bisa menikmati. Seperti makan nikmat. Nanti baca firman dengan sungguh-sungguh, meditasi dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara bisa mengenali kebenaran. Kalau mengenali kebenaran, ketidakbenaran kita temukan dalam diri kita dulu. Aku tidak tulus tuh. Aku waktu berbuat begitu nggak tulus tuh. Aku masih iri nih. Aku cari-cari salah orang nih. Aku penuh dengan kecurigaan nih. Aku masih serakah. Aku masih duniawi. Aku khawatir dari esok. Dari saudara belajar kebenaran firman yang murni itu dan meditasi, Anda akan memiliki pengetahuan keagungan Tuhan. Berpikirnya, berperasaannya, dan tindakannya. Sehingga kita makin hari dalam segala hal benar. Dalam segala hal benar. Nah, tadi saya mengutip cerita dalam satu buku tadi itu. Itu bukan buku Kristen. Saya baca buku mengenai aktualisasi diri. Tokoh-tokoh spiritual ya, dari non-Kristen. Saya mau tahu seberapa sih kamu ngerti kebenaran. Dan ternyata saudaraku, kekristenan itu luar biasa. Tetapi mereka mengajarkan kerendahan hati, mengajarkan menerima keberadaan orang lain, mengajarkan hidup yang sederhana, luar biasa. Tapi Kristen mestinya lebih luar biasa. Nah, hari demi hari kita akan menekuni firman, sehingga kita akan mengembat kebenaran dan bisa menemukan ketidakbenaran itu. Dan kita harus punya waktu cukup untuk meditasi. Kita bisa memiliki pengetahuan tentang keagungan berpikir Tuhan, perasaannya, tindakan yang cerdas, dan kita mencontoh sebagai anak-anaknya. Like father, like son. Amin.